Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa syukurulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Saudara-saudariku dimanapun Anda berada, kita saat ini berada di ayat-ayat kauniyah Allah. Langit yang menjulang, bumi yang terhampar. Teringat dengan apa yang pernah disampaikan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Samaniyatu asya la tashba'u min samaniyatin. Ada 8 perkara yang tidak akan pernah kenyang dengan perkara yang lainnya. Yang pertama adalah al-ainu minan nazari. Mata tidak akan pernah kenyang dengan melihat. Mata jika melek, jika terbuka, pasti akan melihat, pasti akan membaca. Orang yang mukmin akan memanfaatkan mata ini untuk melihat sesuatu yang bermanfaat, untuk membaca sesuatu yang berguna. Yang kedua adalah wal ardu minal matori. Bumi tidak akan pernah kenyang dari air hujan. Saat ini mendung, hujan akan turun. Maka apapun yang turun dari langit pasti akan diterima oleh bumi. Langit itu atas, bumi itu ada di bawah. Dan kita berasal dari tanah. Yang dapat kita petik nilainya adalah man tawadha'a lillah rafa'ahullah. Kita yang berasal dari tanah, jika memang mempunyai sifat seperti tanah, yaitu tawadhu karena Allah, maka kita akan memiliki derajat seperti makhluk Allah yang ada di langit sana. Yang ketiga, wal unsa minaz zakari. Orang perempuan, wanita tidak akan pernah kenyang dengan laki-laki. Begitupun juga sebaliknya. Yang maknanya adalah seseorang itu kalau diberi kebaikan atau dibahagiakan, maka dia tidak akan pernah kenyang. Oleh karena itu, selagi kita masih memiliki waktu dan kesempatan, berikan kebahagiaan pada orang lain, berikan kebaikan kepada orang lain. Karena sejatinya kebaikan yang kita lakukan adalah untuk diri kita sendiri. Yang keempat, wal alimu minal ilmi. Orang yang alim tidak akan pernah kenyang dengan ilmu. Semakin kita membaca, maka akan bertambah ilmu. Dan semakin tahu bahwa diri kita bodoh, diri kita tidak tahu, maka kita akan selalu mencari dan mencari. Yang ujungnya adalah memang kita tidak tahu. Hanya Allah yang maha tahu. Allah yang mengajari kita. Allama ma lam a'lam. Allah yang mengajari kita dari apa-apa yang kita tidak tahu. Maka subhanaka ma ilmalana illa ma 'allamtana. Yang selanjutnya, yang kelima adalah wasailu minal mas'alati. Orang yang meminta-minta, maaf, para pengemis tidak akan pernah kenyang untuk meminta-minta. Dan para pengemis tidak identik dengan mereka yang miskin, fakir, fuqara, du'afa, bukan. Tapi terkadang ini dimiliki oleh orang-orang yang kaya. Jiwanya hanya meminta saja, padahal ia memiliki yang banyak. Dan jikalau seseorang memiliki sifat ini, maka seberapa apapun yang dimiliki tidak akan pernah membuat dirinya tenang dan bahagia. Mereka akan selalu mencari-cari, siang digunakan malam, malam digunakan siang, dengkul dinggo sirah, sirah dinggo dengkul. Padahal sesuatu itu tidak akan pernah dibawanya mati. Yang selanjutnya adalah wannaru minal hatabi. Api itu tidak akan pernah kenyang dengan kekayuan. Yang artinya adalah ketika ada api pasti di situ ada yang dibakar. Apa yang dapat kita petik, saudara-saudariku semuanya? Jangan sampai kebaikan yang ada pada diri ini itu dibakar. Siapa yang membakarnya? Yaitu kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, hasud atau dengki, iri dengan apa yang dimiliki oleh orang lain. Oleh karena itu sabdanya
Rasulullah mengingatkan, wa iyyakum wal hasad. Engkau harus berhati-hati dengan iri dan dengki. Li'annal hasada ya'kulul hasanat. Redaksinya adalah jamak hasanat, bukan hasanah. Kedengkian seseorang akan membakar habis, melenyapkan semua kebaikan-kebaikan yang ada pada dirinya. Seperti kama ta'kulun narul hatoba, sebagaimana api akan melenyapkan, menghanguskan kayu-kayu yang ada di hadapannya. Yang selanjutnya adalah wal bahru minal ma'i. Air laut, samudra tidak akan pernah kenyang dengan air. Laut akan menerima apapun yang datang kepadanya, diterima. Baik itu air bah, baik itu air banjir, baik itu air comberan, semuanya akan diterima. Maka dari sini kita bisa mengambil ibrah. Kalau kita bisa menjadi samudra yang siap menerima siapapun yang ada, kita tampung semuanya. Meskipun terkadang kita sakit, tetapi kita kalau menerima, orang lain datang kita terima. Kalau kita tidak bisa memberi sesuatu, tapi dengan perkataan yang indah, perkataan yang menenangkan. Alangkah sakitnya kita memberi kepada orang lain, tapi disertai dengan ucapan yang sangat menyakitkan hati. Yang selanjutnya, yang terakhir adalah wal harisu minal jam'i. Orang yang tamak itu, saudara-saudariku, tidak akan pernah kenyang untuk mengumpulkan harta. Apapun yang dimiliki oleh manusia, itu tidak akan pernah ia terima dengan senang dan dengan ridhonya. Karena ini mungkin fitrah manusia. Jikalau dia memiliki 2 jurang yang terdiri dari emas, permata, intan, maka dia masih mengharapkan untuk yang kedua, untuk yang ketiga kalinya. Tapi bagi orang yang beriman, cukuplah sesuatu yang ada pada dirinya untuk jadikan ini adalah bagian dari kenikmatan yang diterima oleh kita dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Al-afu minkum, hadanallahu wa iyyakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.